Oke, pada video yang kedua ini teman-teman, kita melanjutkan ya. Ada HRTA, ada Kejen, ada LPKR, naik, ini obat abit juga masuk, ada PANI, ada PTRO, dan terakhir Telkomsel. Langsung yang pertama ada HRTA. Dia terkoreksi 1,60% di harga 615. Untuk HRTA ini saya berharap kemarin booming, ternyata tidak seperti RC ya. Sayang sekali. Untuk HRTA terlihat di sini ada koreksi dulu, dan dia koreksi sehat ya teman-teman. Koreksi sehat, mungkin besok bisa lah ini koreksi sehat lagi. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi dia koreksi sehat ke harga 600-an. Nah, ini barangkali teman-teman mau nyicil beli, silahkan. Di 615 sampai dengan 600 itu area belinya HRTA. Target TP dia memang wajib break 630 dulu, dan ini kemarin itu nggak mampu dia. 630 itu ketahan ya, sayangnya di situ. Sebenarnya kalau dia break 630 maka potensi naiknya itu tinggi ya, bisa ke 665 bahkan sampai 685. Itu untuk HRTA. Kalau melihat dari MACD dan RSI nya, HRTA ini cukup wow, cakep loh. Masih ada potensi lah kalau kita lihat, dan dari weekly-nya pun ini aman ya, aman. Jadi untuk HRTA itu balik lagi tadi, kuncinya ada di 630, dan kemarin susah ya, susah menembus ya. Kalau dia break 630 breakout, maka lanjut lah ini, lanjut sampai dengan 665 685. Nah, buat kalian yang mau beli silahkan lah, 615 sampai 600 itu area beli. SL apabila dia closing di bawah 600. Gitu aja untuk HRTA. Lanjut, ada Kejen, dia terkoreksi 0,88% di harga 112 untuk Kejen ya. Oke, Kejen secara technical daily dia pun kurang menarik ya. Terlihat kurang menarik di sini. MACD-nya memang masih oke ya, RSI pun masih oke, tapi candle yang seperti ini paling nggak suka saya. Candle yang seperti ini nggak suka, kebanyakan jarum juga. Ya buat Kejen mungkin kalian tunggulah ya, tunggu koreksi dulu ke harga 110 sampai dengan 107 itu lebih enak ya. Atau di bawah 110 aja lah, kalian tunggu koreksi lagi, sedikit lagi. Tunggu koreksi sedikit lagi di angka 110 sampai dengan 107 atau 109 sampai dengan 105 itu boleh. SL kalau dia jebol 105. Jadi kuncinya Kejen itu ada di 105. Kenapa? Karena kalau dia jebol 105 itu potensi turunnya dalam ya teman-teman, harap berhati-hati. Itu untuk Kejen. Kalau melihat dari technical weekly, Kejen masih menarik ya. Masih menarik, dan itu kunci dia terlihat kan 105, 106, 105 itu kunci dari Kejen ya. Oke, saya paham. Kalian bikin area beli geng 110 sampai 105. SL kalau dia jebol 105 atau kalau dia closing di bawah 105 dengan target TP boleh di 120. Wah, jauh ini targetnya 120 sampai dengan 130 untuk Kejen ya. MACD dan RSI-nya boleh cakep lumayan. Tapi ini kalau melihat dari technical daily dia koreksi dulu ya. Sip. Tunggu koreksi di 110 sampai 105. Itu saja untuk Kejen. Lanjut ada LPKR, dia netral saja di 83. LPKR ya. LPKR. Oke, untuk LPKR ini dia candlenya kayak gini ya geng ya, kurang enak ini sebenarnya yang kayak gini itu. Tapi MACD dan RSI nya dia masih punya potensi secara technical daily. Benar, kalau kita melihat dari technical weekly dia koreksi sehat ya pada minggu kemarin, dan semoga saja pada minggu besok ini dia melanjutkan tren naiknya ya, melanjutkan ya. Karena ini kan wah, dari downtrend berubah menjadi uptrend ini cukup sulit ya. Reversal kan itu susah, makanya pelan-pelan. Kalau dilihat dari MACD dan RSI nya LPKR ini ada potensi dia reversal ya, ada potensi. Semoga aja dia besok balik arah ini dan nggak jebol 82 80 ya. Jadi kunci dari LPKR selama dia masih di atas 82 80 itu masih aman dan kalian masih boleh hold.
Nih buat holdernya LPKR yang dari kemarin itu rewel ya, kalian hold aja. Ini ada potensi pembalikan arah dan dia punya target ya. Punya target dia itu ke 87. Ya 86 dulu lah ya. 86 break maka lanjut dia ke 90 break lanjut ke 94 95 sampai dengan 100. Itu untuk LPKR ya, boleh kalian cicil-cicil beli saja, tapi bisa untuk swing ini ya, agak jauh dan agak lama ini swingnya LPKR. Lanjut, ada naik, dia terkoreksi 1,82% di harga 162. Untuk naik secara teknikal daily dia ada potensi teman-teman. MACD dan RSI nya pun ada potensi dia. Wah, potensi naiknya tinggi nih, asli nih. Potensi naiknya tinggi, bisa ke 185 bahkan sampai 200 pun bisa ini untuk si naik ini ya kan. Kalau ku tengok-tengok ini cukup oke lah, tapi tinggal kita pantau gimana bandarnya ada apa enggak gitu. Memang kalau dari technical weekly dia masih belum valid ya, masih belum valid analisanya karena indikatornya masih belum terbentuk secara sempurna. Kalau dari technical daily dia masih ketahan, geng. Ketahan ini dan sideways di sini. Mohon maaf. Ini di sini tuh sideways ya. Dia ketahan di 160. Oke. Kita cek dari Broksum dulu ya untuk emiten naik ini. Emiten naik, oke, netral secara Broksum. Coba kita cek 1 bulan apakah ada bandar. Oh, retailnya banyak ini. Retailnya banyak, jadi naik belum bisa full power ini, walaupun YP-nya udah ngumpulin banyak, tapi karena si retail ini masih banyak ya, banyak yang nyangkut, mungkin nunggu si retail ini pada cut loss dulu baru naik mau full power ke 200-an lagi. Itu untuk naik santai aja dulu lah, masih ada potensi sideways berarti kalau kita lihat dari Broksumnya. Nah, sekarang ada obat, dia menguat 3% di harga 384. Untuk obat ya, dia itu harusnya menarik teman-teman, harusnya. Oke, benar saja. Untuk obat menarik nih teman-teman nih. Obatnya menarik, dia break ya, break garis warna hitam itu resisten dia juga. Ada potensi dia ke 400 bahkan sampai 430 untuk obat ini ada potensi. Secara MACD dan RSI nya obat cukup menarik ya, cukup menarik. Ntar kita lihat dari weekly nya. Oke, weekly nya pun dia bagus, dia punya target ke 420 untuk obat. Berarti gini, target utamanya obat terdekat dia ke 400 dulu. Kalau dia jebol 400 maka lanjut ke 420 sampai 430, dan apabila dia break 430 lanjut kenceng bisa ke 500 pun bisa ya, tapi itu paling target 1 minggu atau 2 minggu ke depan, atau bahkan bisa 3 minggu ke depan pun bisa ya. Buat teman-teman yang nyangkut di 500 seperti saya ya, sabar aja ya di obat, karena saya juga nyangkut kok di 500 dan enjoy santai. Apakah dia nutup gap? Bisa aja, dia juga punya gap kok. Tuh dia punya gap ya di harga 456-an. Nah itu target penutupan gap dia, dan ini pun dia sudah break gapnya ya, sudah nutup gap, bukan nutup gap, sudah mulai perjalanan untuk menutup gap. Itu untuk obat, dan ini cukup menarik buat kalian mungkin yang mau nyobain beli obat ya. Silahkan cicil di 382 sampai dengan 370 kayak gitu boleh. SL nya jauh tapi ya di 366 ya, paling kayak gitu untuk obat. Lanjut ada Pani, terkoreksi 2,92% di harga 14.150. Pani ya, ini kalian nggak ada yang nyangkut di Pani kan. Tuh Pani ini beberapa kali kita analisa dan itu potensinya bagus,
Alhamdulillah naik juga dari 11 ribuan di bawah 12.000 ya, naik ke 14.800 itu. Iya, 14.800 itu cukup luar biasa ya. Dan ini untuk Pani ada potensi dia koreksi lanjut ya, potensi koreksi terdekat ke 13.600 apabila dia tembus. Apabila tembus 13.600 maka lanjut ke 12.700, dan ini potensi lanjut ya, koreksi terus, ini koreksi terus, koreksi terusnya bisa sampai ke 12.000 lagi. Hati-hati ya, minimal lah ya, minimal ke 12.500 12.700 itu koreksinya Pani. Kalau melihat dari MACD dan RSI nya Pani cukup mengerikan. Begitu juga secara teknikal weekly ini pasti. Oh, weekly-nya bagus teman-teman, weekly-nya bagus, tapi ya MACD dan RSI-nya memang bagus ya, tapi ini loh apa, daily-nya itu agak kurang oke. Paling tunggu koreksi dulu, tunggu koreksi. Ini target dekatnya dia ke 13.500 dulu. Kalau dia breakdown 13.500 maka lanjut ke 12.700-an. Seperti itu untuk Pani, harap berhati-hati. Saya tidak menyarankan kalian membeli ya. Lanjut ada PTRO, dia netral aja di 4180. PTRO ini sahamnya Pak PP, ini udah naik semua. Untuk PTRO walaupun dia masih ada potensi lanjut naik ya, MACD dan RSI nya pun masih bagus, ini masih punya target. Dia target naik kemana Om? Wait, ke 4.500-an lah ya, 4.500-an ini ya, 4.500 target kenaikan dari PTRO ya, 4.400 sampai 4.500, tapi itu target mingguan ya, bisa 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Dan ini memang masih ada potensi, tapi teman-teman ingat di sini dia itu bikin gap nih, ini gapnya ini tuh kan, ini gap nih, gap itu fatroh ya, kekosongan, ada kekosongan di sini. Jadi harap berhati-hati. Kalau secara teknikal daily dia udah di pucuk ya kan, gapnya pun kelihatan ya, pendeli matanya ini gapnya berbahaya. Nah ini buat kalian yang belum punya barang boleh di skip dulu ya, di skip dulu, bodoh amat mau ada analis atau bandar yang bilang ini naik ke 4.500 pun bodoh amat, kita jangan beli lah ya, karena resikonya tinggi. Ini lebih baik tunggu koreksi nutup gap aja, berarti sekitar berapa ya, sampai 3.000-an lagi, 3.100-an lagi tuh, 4.000 deh. Kalian kalau mau beli silahkan coba tunggu di 4.100. Nah itu 4.100 atau 4150 sampai 4.100 area beli. SL kalau dia jebol 4.100 target TP bebas kalian. Yang jelas ini memang cukup beresiko untuk PTRO seperti itu ya. Oke, lanjut yang terakhir ada TLKM, dia netral aja di 2770. TLKM ya. Untuk TLKM secara teknikal daily dia menarik, ada potensi dia ke 2820, itu garis warna hitam potensi. Secara MACD dan RSI pun dia cukup oke, tapi bukan saatnya beli ya, karena udah naik ini untuk TLKM. Nah ini secara teknikal weekly dia cukup menarik juga, cukup menarik. Bahkan kalau weekly ini punya target jauh, dia ke 2.900 untuk weekly, 1 minggu atau 2 minggu ke depan itu target TLKM ke 2.900. Dan semoga saja ini udah waktunya pembalikan arah ya. MACD dan RSI nya TLKM pun cukup menarik ini. Yang penting adalah dia nggak boleh jebol 2.700 lagi, itu yang penting dari si TLKM ya. Kalau dia jebol 2.700 maka potensi lanjut turun ke 2.600, itulah yang penting, dia 2.700 nggak jebol. Nah buat kalian yang belum punya TLKM mungkin tunggu koreksi dulu ya, tunggu koreksi di 2750 sampai 2700 itu untuk TLKM ya. Sampai jumpa lagi nanti di video yang ketiga, bye bye.